Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspira Talks dari Edunila Kreatif. Hari ini, kita kedatangan 3 bintang tamu yang merupakan, salah 3 ya, karena kalau salah satu hanya satu, ini salah 3 dari 16, alumni student exchange, Unila yang berangkat ke UTM di tahun 2025. Oke. Halo adik-adik semuanya, Madam panggil adik-adik aja ya kayaknya? Boleh ya? Oke, silakan coba perkenalkan diri, siapa namanya dan dari program studi apa? Silakan. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Amanda Crescentia Dini Kusuma Wardani. Aku dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, yang sampingnya dari mana? Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Riri Oktaviani, boleh panggil Riri. Aku dari program studi Pendidikan Fisika. Selamat datang. Oke, dari fisika, dari MIPA ya. Selanjutnya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Putri Azhara Aisa. Aku dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini aku sedang di semester 4. Oke, ya. Oke, ini salah 3 ya, bukan salah satu. Jadi ada 16, mahasiswa yang mengikuti student exchange, di bulan November apa Desember sih? November dan Desember ya, dan, ini sudah bulan Maret ya. Jadi kita akan sharing-sharing dan bertanya apa aja sih pengalaman yang kalian rasakan selama di sana. Apakah, happy atau bagaimana atau ada cerita yang lainnya? Oke, yang pertama, Mada mau, pertama kali di Amanda ya? Nah, bagaimana sih, experience kamu pertama kali datang ke Malaysia? Atau ini mungkin first time atau second? Impression-nya. Iya, oke boleh first impression-nya. Oke, teman-teman, first impression aku ke Malaysia kebetulan ini trip pertama kali Manda ke luar negeri ya, Madam. Trip Oke, pertama kali langsung ada opportunity untuk ke student exchange dan langsung ke UTM Malaysia. heeh, Itu rasanya seneng banget, Madam. Agak heeh, nggak expect juga ya. heeh, oke. Seneng banget first impression-nya agak kaget ya, Madam, karena Kenapa? bener-bener bagus banget. Oh, ya Terus Allah. kayak beda beda deh Madam. Ah, gitu. Di sana luas dan ternyata budaya juga beda Mhm, banget juga Madam. Walaupun mhm. kita serumpun tapi ternyata bedanya Beda, lumayan oke. banyak. Ya, ibaratnya itu first impression ya, pengalaman pertama berada di sana. Terus, Madam bertanya nih sama Riri ya, Boleh. yang background-nya itu kan dari MIPA gitu kan. Betul. Ketika kalian attend, kelas di sana gitu, Mhm. bagaimana sih ibaratnya, kayak, sistem pembelajarannya atau anak-anak di sana itu gimana sih gaya belajarnya? Oke, mungkin, yang pertama ya, Madam, Heeh, jujur selama di sana itu so far so good banget. Jadi heeh, teman-teman tuh super baik, super friendly, baik banget heeh. pokoknya apapun yang kita tanyain, Mhm, anything else lah, itu mereka bisa bisa menjawab dengan baik juga gitu. Udah gitu, untuk kelas di sana mhm, dari, yang selama ini, saya perhatikan gitu ya, mhm, Madam, apalagi untuk kelas jadi kan kita di sana itu tuh mata kuliah itu ada banyak ya, Madam. mhm, Tapi, kalau misalkan aku pribadi itu, mhm, paling sering itu attend di kelas micro teaching gitu. Nah, di mhm, kelas micro teaching ini hal-hal utama yang paling aku notice adalah, micro teaching di UTM itu tidak hanya sekali, tidak mhm, hanya iya sekali. iya Jadi, iya, dalam seminggu itu mereka melakukan micro teaching beberapa kali. Jadi untuk satu mahasiswa atau mahasiswi mhm, itu, dalam sebulan itu bisa melakukan satu sampai 2 kali gitu, Madam. micro Iya, jadi teaching-nya mereka bener-bener, apa ya, dipersiapkan bener-bener untuk untuk jadi menjadi seorang guru. guru ya gitu, Iya, oke. Sekarang semester berapa Riri? semester 4 Madam. Semester 4 juga, oke. Selanjutnya ke Putri ya, sekarang sedang PLP ya? Enggak Madam, kebetulan aku masih semester 4 Madam. Oh semester 4 jadi Semester 4. belum, oke. Ketika, merasakan pengalaman student exchange di sana, ada rasa itu nggak sih kayak homesick gitu, jauh dari orang tua, harus makan, terus mau makan apa sih, terus minumnya gimana sih, atau apa gitu? Oke, sebelumnya
waktu awalnya itu Heeh. ada memang kita tuh kayak khawatir gimana ya makanan di sana cocok nggak sih sama Iya, selera. heeh. Makanya kita dari sini juga bawa Indomie sih. Kita terus bawa apa Bawa kompor nggak sih? nggak boleh. Ada? Ada penginapan nggak boleh masak. Oh, Kita di penginapan cuman disediakan termos listrik gitu ada. oke. Jadi buat pop mie gitu ya? Jadi kita Heeh. di sana bawa mie, terus bawa sambal juga. Aku kebetulan karena suka sambal jadi aku bawa sambal. Oh, jadi bawa bungkusan atau yang gimana nih? Ya, Botolan? kemasan ada. Oke. Kemasan. Terus kalau homesick sih jujur aja kalau aku enggak sebenarnya karena di sana tuh seru banget padahal. Kayaknya kurang deh 1 bulan ya? Iya benar. Pengen Nah, lagi sih jujur. insya Allah nih bentar lagi ada lagi nih. Kalau ada 6 bulan ini nih. beneran udah mau banget nih. Oke, selanjutnya, eee, kalian coba ceritain apa sih pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan? Mungkin ada, satu kejadian yang itu menjadi pengalaman pribadi dan menjadi kayak, "Ini gak bakal gua lupain deh," gitu. Coba siapa yang mau menjawab duluan? Iya, boleh. Silakan. Ayo siapa? Ayo. Ah, ya udah boleh deh kalau aku Apa? ini pengalamannya bebas ya, Mbak. Bebas, bebas aja. Kalau Apa? kalau dari saya pribadi itu pas kita benar-benar jalan-jalan ada ke Singapura, Madam. Oh, iya, weekend. Kita juga curi-curi Waktu, oke, kesibukan. Oke, ya, hanya sana jadi ke Singapurnya di weekend. Nah, terus gimana benar, ceritanya? iya, Madam. Itu kan kita benar-benar gak ada tour guide sama sekali. Aha, Benar nol informasi. heeh. Jadi kita tuh benar-benar clueless banget dan kita semua berembuk ber-16 di H-1 itu nanya Tunggu dapat izin dari madam juga. setelah dapat izin dari madam barulah kita nyari plan ke ChatGPT. Waduh. Ah, Kita semua nanya ke Google, nanya ke AI, bener-bener manfaatin teknologi aja. iya. Jadi tapi alhamdulillah karena dari situ bener-bener sampai juga akhirnya. Oh, sampai juga. Umur walaupun dikejar-kejar KRL-nya jam berapa, Heeh. lomba-lombaan sama waktu ya kita Iya, dengan sama waktu banget karena di sana on time, cepet-cepet banget. Orang-orang Even kita kan pada jalan kita santai. mereka di sana benar-benar kayak itu benar-benar semuanya dipacu waktu, semua orang buru-buru. Oh, gitu ya. Tapi alhamdulillah di sana pas nyampe sana kebayar semua capeknya. Oke. Kasusnya Marion B. Merlian, nah, Semuanya kita ke Changi Airport juga. oke. Semua capeknya kita buat. Oh, 1 hari ya, kan dapat izin 1 hari. Oke, selanjutnya ada pengalaman apa nih, Ri? Kalau dari aku pribadi ya, Madam, mungkin Heeh. ini pengalamannya bukan yang baik, Heeh. tapi buruk banget, Madam. Jadi Heeh. ini memang apa namanya kelalaian aku juga. Klien, Jadi iya. setiap kamar itu kan pasti dikasih card ya, Madam. Oh, Iya, setiap iya. kamar dikasih card. Heeh. Dan kalau misalnya kita mau masuk harus di tap dong. Iya. Dan setiap mau keluar itu aku tuh selalu make sure. Heeh. Tapi ada hari di mana dalam 1 bulan itu tuh aku lupa, Madam. Jadi ketinggalan dong? Di dalam, ketinggalan di dalam, Madam. Terus gimana? Alhasil kita calling apa namanya resepsionis Resepsionis, mhm. untuk minta bantuan. Alhamdulillah dibantuin, tapi itu bukan cuma sekali, Madam. Astaga, berarti langganan, Riri. Heeh. Setelah mungkin lusa lah, Madam. Heeh, Lusa. heeh. Itu aku bawa, Madam. Aku bawa. Aku jalan nih. Iya. Jalan. Aku mau laundry lah ceritanya. Aku mau laundry terus ternyata card itu jatuh, Madam. Astaga. Hilang. Udah gitu kan kalau misalkan udah hilang kan berarti Ganti. iya, Madam. Ya iyalah. Kan semua kan basis elektronik. Kita ganti sebesar, boleh disebut nggak sih, Madam? X aja lah, X ringgit lah ya. Ya, Heeh, ringgit. heeh. Sebenarnya ya lumayan tapi masih oke lah, Madam. Oke. Cuma Karena emang kesalahan pribadi. cuma jadinya kayak lebih aware gitu next Harus disiplin. Nah, jangan gitu. sampai kartu itu tuh kita pegangnya di bener-bener kayak tangan kosong. Iya, Enggak, harusnya pakai tas. Iya, Iya, gitu. Karena kan kalau kita pakai pegang doang, kayak
nggak kerasa kita Iya. letak di mana gitu kan. Gitu. Selanjutnya Oke, Putri. kalau pengalaman dari aku yang paling berkesan itu waktu kita dikasih kesempatan buat mengajar di SD Madam. Jadi ada Oh, satu grup heeh, tuh yang grup kita heeh, bahasa Inggris ya, Iya, mata jadi kuliah bahasa kita Inggris. heeh, Jadi kita ke SD heeh. itu ngajar tentang drama. Drama. Iya. Gak Oh, hanya kita aja, kita juga dibarengin sama anak-anak dari UTM dan juga ada anak-anak internasional dari Cina. gitu. Jadi di sana kita ngajarin belajar tentang Drama itu. drama itu. Gak hanya itu juga, kita dikenalin sama fasilitas-fasilitas yang ada di SD itu. Di SD itu. Iya, Itu SD private atau SD nasional SD ibaratnya? nasional negeri. Nasional, SD negerinya ya. Ah, Itu bagus banget sama ada kualitasnya ya. kualitasnya, perpustakaannya juga rapi, Heeh, terus ada heeh. juga eskul buat anak-anaknya. Mhm. Gak hanya itu juga, gurunya juga jelasin kalau anak SD itu ikut berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi mereka itu di samping SD itu Heeh. ada sebuah kayak Sungai. sungai kecil. Mhm. Nah, jadi anak-anaknya itu setiap minggu biasanya ngebersihin sungai itu juga. Oh. Ibaratnya di weekend mereka diisi untuk kebersihan. Nah, seharusnya ini kayaknya ide bagus untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Gimana memanfaatkan waktu weekend anak-anak itu untuk kegiatan ibaratnya lingkungan lah ya di sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya nih ya, pasti seru banget ya pengalaman di sana. Apalagi kan kalau nggak salah Madam kalian menjadi volunteer ya. Nah, volunteer untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, yaitu kalau nggak salah Madam judulnya iNice ya programnya, iNice ya. Coba jelasin pengalaman kalian menjadi seorang volunteer di event itu. Silakan, siapa aja boleh? Ini siapa dulu ya? Boleh? Aku lagi, oke. Boleh. Boleh. Nah, Boleh. kebetulan Madam, jadi kita tuh kan di volunteer itu namanya INAS, Heeh. itu Embrace Neurodiversity, Heeh. Enhance Inclusivity Heeh. namanya Madam. Heeh. Jadi kita tuh di sana dibagi 10 section. Ah. Itu sensory play isinya Madam. Oh iya. Jadi ada yang section 1, kebetulan Manda di section 1. Heeh. Section 1 itu isinya sensory play, jadi anak-anak itu biar bisa menggenggam sesuatu yang Heeh. lembek, sesuatu biar dia nggak jijik gitu loh, Madam. Oh. Yang lembek-lembek, tekstur yang lembek, atau Heeh. yang coklat-coklat gitu Madam. Karena Heeh. base-nya kalau di section Manda itu pakai cocoa ADHD. powder, Heeh. terus Oh. sama tepung tapioka segala macam kayak gitu Heeh. ada. Heeh. Nah, jadi di section itu banyak banget anak ABK yang Heeh. ABK-nya di bidang apa? ADHD atau apa? ada ADHD juga Hah? ada yang dia memang kurang banget gitu Madam. Eh, Sebetulnya kurang tahu juga itu heeh, jenisnya apa? ABK itu Oh, apa, gitu. benar-benar Termasuk inklusi lah ya. anak inklusi. eh. Nah, di situ benar-benar Sip. ada satu anak yang dia jijik Madam Ah, sama si section ini. padahal food friendly lah ya ini. Friendly. Heeh. Jadi sampai muntah Madam. Oh, gitu. Heeh. Terus section selanjutnya juga ada yang dia belajar melukis, Heeh. niup, terus mencoba menjaga keseimbangan Iya, ya. Heeh. Situ juga banyak Madam, ada 10 section. Oke. Jadi kita juga belajar buat sabar dan Hmm, ABK-nya. jadi pengalaman ini mungkin berkesan banget ya bagi Amanda ya. Terus gimana kalian? Kalau misalkan dari aku sendiri, Iya. kebetulan aku itu bukan ada di bagian section Madam. Heeh. Jadi aku tuh kebagian di bagian pendaftaran ibu dan bapak. Oh iya. Jadi sebenarnya ada struggle juga sih, Heeh. karena mereka itu tuh speech-nya terlalu cepat Madam. Oh, jadi spellingnya waktu mau registrasi agak bingung ya? Iya, tapi seru banget Madam, apalagi kalau Heeh. sama anak-anak gitu Heeh. kan. Udah gitu aku juga notice selama acara itu tuh nggak cuma ada section-section aja, tapi Heeh. ada lomba mewarnai juga kalau nggak Heeh. salah. Oh, Lomba oke. mewarnai, ada Mm-mm. juga. Iya. Oh, Terus gitu. ada kayak seminar juga untuk ibu bapak. Yang berkaitan dengan inklusif ya. Oke. Misalnya? Kalau dari pengalaman aku sih apa namanya, orang volunteer ini itu tuh benar-benar disiapin mateng banget Madam. Jadi sebelum kita terjun langsung ke volunteer itu,
kita Briefing disuruh dulu. briefing, Heeh. atasin anak kecilnya tetap Heeh. sabar, itu benar-benar dijelasin. Iya. Terus juga pengalaman yang paling berkesan itu waktu kan aku bagian registrasi Madam. Aha. Jadi kita tuh di sana juga ngebantuin apa? Buat mengecek check-in session itu apakah ada yang Apa bermasalah, oke. jalan dengan baik. Heeh. Gitu. Ibaratnya cross check apakah Iya. section ini berjalan dengan benar gitu ya. Oke. Itu salah satu dari banyak sekali kegiatan kalian selama 1 bulan yang benar-benar padat, apalagi tuh diiringi dengan UTS dan UAS ya kan? Ya, bener banget. Dan di endingnya kalian ada bagian perform kan? Nah itu coba kalian ceritain deh gimana nih momen kalian harus perform di sela-sela kalian yang mesti aduh UAS pula ini mana ada kelas pula di sana di UTM itu gimana? Coba pengalamannya. Waktu penampilan tari-tari atau apa itu latihannya gimana atau gimana gitu? Nah, untungnya itu Madam sebelum acara itu kita udah dikasih tahu sama Pak Rustam, pembimbing kita di sana, dosen pembimbing kita di sana kalau kita bakalan ngadain pertukaran budaya itu, Iya. show gitu kan. Jadi dari jauh-jauh hari kita tuh udah briefing nih 16 orang nih kita mau tari apa nih. Jadi kita udah bikin plan hari ini kita latihan ya atau nanti tanggal berapa kita latihan Di gitu. selang waktu kesibukan tuh 1 jam atau apa di untuk nari ya? Kesibukan kita masing-masing. Mungkin ada yang lagi ujian, ngerjain tugas, itu nggak bisa diganggu. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman kita yang nggak bisa, itu kita bikin video Madam. Jadi latihan kita tuh kita videoin nanti dia lihat. Jadi nggak ketinggalan walaupun dia Oh gitu. Oke. Iya benar. Terus aku juga mau nambahin ya Madam. Jadi apa namanya tarian kita itu beragam banget Madam. Ada Bali, ada Dayak, ada Jawa, ada macam-macam lah pokoknya. Apa istilahnya kreasi ya? Iya. Tari kreasi. Bener banget. Dan yang rasanya bangga ya Madam, apalagi ngelihat reaksi mereka itu kayak excited. Kayak bapak pertama kali lihat, oh ini tarian kayak gini ya gitu. Ini tariannya mereka excited atau mereka aneh? Apa sih ini? Excited ya. Oke. Sambil kita ajak ke depan buat joget lagi. Iya. Oh, Masya Allah. Karena kita nampilin narinya bukan cuma traditional dance, tapi modern juga. Di akhir si traditional dance kita pakai dance bola ballet. Jadi sekalian ngajak mereka untuk join. Mereka yang nonton kita itu juga ada dari Nigeria. Mereka juga excited, mereka video kita, mereka ikut joget, bener-bener di sana meriah banget. Ya Allah. Baik, jadi kita juga senang. Mantap ya. Terus apa? Mungkin aku sedikit menambahkan. Iya, silakan. Ini waktu kita culture show itu kan, itu kan pertukaran budaya. Jadi kita nggak hanya kita aja yang nampilin, juga Malaysia. Jadi di sana kita bisa nyoba berbagai macam baju adat dari mereka. Terus ada juga mereka memperkenalkan permainan tradisional. Kita nyoba. Terus juga ada alat musik Madam yang penting itu mirip ya kalau di Indonesia mirip gamelan. Mirip gamelan. Iya, Jawa. Itu kita cobain. Terus mereka juga ngajarin kita gimana cara. Oh gitu. Ih seru banget Aku ya. mau nambahin Madam. Jadi kita itu bukan cuma ada cultural showcase, tapi ada food and dance tradisional yang kayak kita benar-benar diperkenalkan sama makanan khas Malaysia. Oh iya. Itu di momen apa? Di momen terakhir atau di bagian sebelum tengah? terakhir. Ih keren ya. Terus ada teh pokoknya banyak banget, ada teh hijau, teh dan lain-lain yang diperkenalkan. Pokoknya kita cultural exchange gitu Madam antara seru banget pasti. dan China. Kayaknya kurang deh ya kalau 1 bulan. Banget. Nah, terus apa sih harapan kalian ya untuk mahasiswa ya yang mungkin bakalan berkesempatan untuk join di student exchange selanjutnya, nggak tahu negara mana gitu ya. Harapannya apa kalian mau ikut lagi atau bagaimana? Coba kalian kasih dulu deh ibaratnya pesan-pesan kalian supaya anak-anak atau mahasiswa ini tumbuh semangatnya untuk student exchange di waktu selanjutnya gitu. Silakan.
Boleh. Memang sebelah kanan tuh dulu ya. Oke, jadi pesan-pesan ya Madam. Iya, sama supaya ada tipsnya lah ya supaya bisa apa ya? Ada muncul semangat yang luar biasa. Ternyata keren nih, ternyata se-excited itu ya ikut student exchange dan pengalaman di sana luar biasa gitu, coba. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa Unila yang emang apa ya, ada keinginan untuk ke luar negeri, mungkin kalian bisa banget untuk kulik-kulik informasi mengenai student exchange ini ya, karena benar-benar ini kesempatan yang sayang banget kalau dilewatkan, karena pengalamannya benar-benar bisa bikin, apa ya, bikin kita value kita nambah juga, Iya, dan kita juga bisa pengalaman ya, nambahin CV, gitu Madam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa semoga yang ikut next exchange makin banyak, karena bener-bener ini seru banget, dan kalau kalian melewatkan gila parah pasti rugi banget. jujur ya, parah banget ya. Oke, selanjutnya Dan, untuk anak-anak MIPA nih khususnya, ayo nih. kalau pesan dari aku untuk anak-anak Semuanya tahun depan, ya, semuanya yang keterima student exchange, hal pertama pesan aku untuk kalian itu tuh selalu aware sama berkas-berkas. iya. As always, guys, aware sama berkas-berkas apapun itu. Udah gitu intinya aware sama diri sendiri, tapi jangan lupa juga peduli sama orang lain. Iya, karena kalau student exchange ini tidak hanya untuk diri pribadi, tapi menjalin gimana kerjasama tim ya. Jadi kalian ini disatukan dari berbagai program studi kepalanya ya. Jadi gimana caranya dari berbagai individu ini menjadi satu dan menjadi keluarga gitu ya. Gitu. Oke, kalau pesan buat teman-teman semua yang mau ikut, yang pastinya persiapkan diri dengan baik, mulai belajar bahasa Inggris lebih rajin, terus juga terkait berkas, mulai susun-susun CV-nya disusun. Terus kenapa kalian tuh harus banget ikut ini tuh, pengalaman itu nggak akan bisa kalian beli gitu guys, walaupun kalian keluar negeri gitu, tapi kan ini bareng teman-teman gitu, dan juga kita di sana itu belajar, jadi nggak hanya cuma pengalaman Holiday, budaya di sana gitu loh. Terus juga dari student exchange ini banyak banget benefit yang bisa kita dapetin, mulai dari relasi. Kita di sana banyak badan kenal, mulai dari kita ada teman India, teman Malaysia, teman Cina, itu memperluas relasi kita. Terus juga cara berpikir, terus budaya juga. Jadi emang banyak banget manfaatnya. Dan siapa sih yang nggak mau dibayarin ke luar negeri coba? Gitu. Dan apa sih, dan sekarang dengan teman-teman yang ada di Malaysia mungkin masih keep in touch ya? Masih ya? Oke, ya seru banget. Ih, Madam juga deh ibarat tahun 2000 berapa sih? 2012 apa 2013 ya? Emang student exchange ini oke, siapa saja bisa keluar negeri ya, tapi tidak semua orang bisa keluar negeri untuk datang ke salah satu universitas, masuk dan belajar di sana. Kalau misalkan individu, pasti kan aneh dong ibaratnya, karena tidak ada alma mater yang kita bawa, dan itu kerennya anak-anak student exchange punya pengalaman yang luar biasa. Dan biasanya pengalaman untuk student exchange ini ya hanya dirasakan satu kali untuk satu orang gitu kan, ya. Dan yang terakhir nih ya, untuk teman-teman semuanya ya, jangan lupa ya, persiapkan diri kalian terus belajar ya, dan nantikan informasi selanjutnya berkaitan dengan student exchange atau informasi yang bermanfaat lainnya di Edunila Kreatif. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi first experience kalian yang luar biasa dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.